Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 20 Mei 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dia Rela Membelamu. Dia Rela Membelamu. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci Allah." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, pembelaan yang ada di dalam dunia adalah pembelaan yang seringkali pilih kasih dan berat sebelah. Namun kami akan mendapatkan pembelaan yang paling sempurna, paling adil, dan paling kudus, yaitu dari Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Pembelaan di dalam dunia berpihak kepada siapa? Pertolongan, bantuan di dalam dunia berpihak kepada siapa? Sebagian orang mengatakan berpihak kepada yang membayar. Ada perlakuan yang lain tatkala bayarannya itu adalah diberikan oleh orang dengan memberikan bayaran yang lebih. Bagian firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Konteks dalam bagian ayat Alkitab dalam Lukas 16 ini berbicara tentang mamon, pembahasan tentang uang, di mana orang tergila-gila dan menjadikan uang sebagai dewa penolong buat mereka masing-masing. Dan Alkitab mengatakan pada bagian ayat yang lain dalam Lukas 16, itu ada namanya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Yang miskin ini tidak mendapatkan pembelaan, yang terjadi adalah tekanan demi tekanan. Ada yang memplesetkan istilah KUHP yang seharusnya kitab-kitab undang hukum pidana. Orang memplesetkan kasih uang habis perkara. Namun kecenderungan tendensius seperti ini saya sendiri kurang terlalu setuju. Karena pemerintah kita juga berjuang bagaimana semakin hari penegakan hukum itu semakin adil. Tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Dan saya percaya banyak orang-orang baik di negeri tercinta ini yang disentuh oleh Tuhan, yang takut akan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita ini tidak berpendidikan, kalau kita ini tidak punya uang, kalau kita ini tidak punya pengaruh, kalau kita ini tidak punya kolega, teman, kerabat yang punya jabatan tertentu, posisi kita benar-benar lemah. Bahkan dalam sebuah kasus-kasus hukum, untuk membela diri masuk ke dalam pengadilan, terkadang kita harus membayar pengacara, membayar uang ini dan uang itu. Sekalipun di dalam undang-undang sudah diatur mana yang dibayar dan mana yang tidak. Dan ada bagian HAM, hak asasi manusia, bantuan hukum dari LBH. Bagi mereka yang tidak mampu, maka akan dibantu bantuan hukumnya. Namun tentunya mereka yang punya uang, punya jabatan, punya kedudukan, punya pengaruh, bantuannya itu akan jauh lebih cepat. Kita naik saudara-saudara kereta api cepat dan kereta api kecepatan sedang atau kereta api lambat yang berhenti di setiap bagian. Sampainya cepat mana? Sampainya yang bayar. Kalau semakin mahal bayarnya, semakin cepat, fasilitasnya semakin baik. Itulah di dalam dunia yang memang membutuhkan aturan-aturan seperti demikian. Kalau dibalik, kata orang yang mampu bayar besar, kalau kamu bayar kecil dan saya bayar besar, lalu kemudian perlakuannya sama, di mana keadilannya? Betul juga, itu kata orang yang punya berduit. Tetapi bagi kita, karena saya miskin, saya susah, kok saya diperlakukan tidak adil dengan orang kaya, di mana keadilannya? Maka masing-masing berbicara tentang keadilan menurut konsepnya masing-masing. Namun pada dasarnya, setiap orang di hadapan Tuhan itu tidak ada
yang lebih tinggi, lebih rendah. Di hadapan Tuhan engkau diukur bukan karena engkau kaya dan miskin. Di hadapan Tuhan engkau diukur bukan karena engkau berkedudukan atau tidak berkedudukan. Maka firman Tuhan dalam bacaan yang kita baca tadi, Lukas 16:15. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Mengapa kemudian terjadi kontradiksi kalimat di dalam ayat ini? Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Karena seringkali manusia mengagumi segala sesuatu dengan cara salah. Yang dikagumi manusia adalah mereka-mereka yang punya jabatan, mereka-mereka yang tinggi di dalam banyak aspek. Maka itu yang dikagumi. Tapi pengkultusan mengagumi sesuatu yang bersifat material, mengagumi sesuatu yang bersifat duniawi, itu yang firman Tuhan katakan Allah membenci semuanya itu. Apa yang dikagumi oleh manusia, Allah membenci semuanya itu. Lalu kita mencari pembelaan kepada siapa? Tema renungan saat teduh kita tentang Dia rela membelamu. Sedangkan dunia pada umumnya rela karena engkau membayar dia. Walaupun engkau tidak membayar, walaupun engkau bukan siapa-siapa, engkau tidak punya kedudukan. Apa yang firman Tuhan katakan? Dia rela membelamu dengan kerelaan tanpa pamrih. Karena alasan Tuhan membela orang-orang yang tertekan adalah karena Dia Allah yang kudus, Allah yang memerangi dosa, Allah yang membuat dosa itu dihapuskan, dosa itu disucikan, orang yang berdosa disucikan. Itulah misi Allah. Dan sewaktu Yesus datang ke dalam dunia, tanpa peduli engkau dari golongan mana, ekonomi mana, sosial mana, Tuhan menolong secara sempurna. Tuhan membela secara sempurna, tanpa perhitungan. Dengan demikian, tatkala kita berbicara tentang tema Dia rela membelamu, biarlah kita punya sebuah keyakinan tatkala dalam dunia ini kita ditekan, disudutkan, difitnah, dirugikan, dan orang-orang yang terdekat sekalipun meninggalkan dirimu, tidak ada yang mau membelamu, bahkan berpaling melihat engkau pun. Seakan-akan engkau tidak dikenal, seakan-akan engkau orang asing, dan engkau ditinggalkan sendirian. Sewaktu kita membaca dalam Matius pasal ke-25, bagaimana Yesus datang kepada kaum musafir, kepada yang lapar, kepada yang miskin, kepada yang telanjang, kepada mereka yang ada di dalam penjara, kepada yang tersesat. Itulah pembelaan Yesus, Dia rela membelamu. Sewaktu engkau merasakan banyak aspek tekanan dalam hidupmu tentang ketidakadilan, apa yang engkau akan lakukan? Berlututlah di hadapan Tuhan. Nyatakanlah segala keluh kesahmu, persoalan hidupmu kepada Dia di dalam doa-doamu. Maka Tuhan yang adalah pribadi yang rela membelamu akan menegakkan keadilan, menerbitkan hakmu seperti siang dan kebenaranmu seperti malam. Dengan demikian, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berpaling kepada siapa tatkala kita mengalami tekanan, persoalan, ketidakadilan, dan banyak aspek? Siapa yang membelamu? Tuhanlah pembelamu. Tuhan akan menegakkan orang yang tertunduk dan menghancurkan orang yang tinggi hati dan sombong. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang dikagumi manusia, itulah yang dibenci oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat Allah, buat Kristus yang membela kami dengan penuh kerelaan dan akan menolong kami menegakkan kebenaran-Mu. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Dia Allah Kristus rela membelamu. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.